Kalau anak muda pengen punya Jeep, terus harganya masih oke, nyaman, dipakai daily activity oke, nah, salah satunya ini JK38 2 pintu. Nah, itu keren banget udah. Masih enak karena mungkin bodinya kecil, terus bobotnya juga ringan, jadi tenaganya jadi kerasa enak. Bedanya kan lumayan dari yang 4 pintu secara bobot. Dengan bobotnya yang lebih ringan itu kita bisa tuning suspensi lebih enak daripada yang 4 pintu, walaupun short wheelbase. Nah, terus ya Jeep itu kalau 2 pintu keren lah gitu kan. Ini kita kemarin dikirimin mobil dari Kalimantan. Mobilnya nggak enak, setirnya lari-lari, sama suspensinya nggak enak. Kita cuman upgrade suspensi. Datangnya sudah begini, udah Raptoran, gila. Sultan juga di saat JK-nya lagi mahal, di Raptor buat harian. Kalau buat off-road Raptor oke lah, tapi ini buat harian Raptor juga ya keren. Terus paket yang kita tawarin kemarin adalah yang pertama, kalau Jeep JK itu kalau mau nyaman itu pasti yang utama adalah suspension. Suspension itu di breakdown lagi, yang paling utama adalah shock breaker. Jadi dari semua kalau kita misal mana yang paling penting gitu, yang paling penting adalah shock. Dari semua shock itu ada beberapa macam, mulai dari upgrade-nya ya, dari standarnya ya. Ada foam shell shock. Foam shell shock itu bisa pakai yang enak, itu ada Ironman, ada Peders. Di atasnya itu ada nitrogen shock. Nitrogen shock itu kalau kita saranin, yang penting itu bisa di adjust. Itu mulai dari paling bawah itu ada Fog IPF 2.0, ada Falcon. Di atasnya Falcon itu ada Profender. Profender harus valving, harus dalamnya dilepas, dibor pistonnya supaya nyaman, tapi bisa ada adjustable-nya. Di atasnya itu langsung Fog ini atau Ome BB51 atau Falcon. Cuman Falcon ini lebih ke Falcon 3.3, itu lebih ke kalau mobil ada penambahan bobot lebih mendekati 300 kilo, itu lebih Falcon. Tapi kalau di bawah itu boleh Ome BB51, boleh Fog Reservoir ini. Kalau Fog ya mandate-nya, kalau Jeep itu mandate-nya Fog, mandate-nya Amerika atau Amerika gitu. Tapi secara teknologi Ome BB51 juga nggak kalah karena dia ada rebound sama compression gitu. Terus yang kedua setelah shock itu adalah per. Per itu menentukan, yang pertama liftnya mau berapa, yang kedua adalah kekerasannya mau berapa gitu kan. Jadi per itu sangat utama dibanding shock. Kalau pernya bener, shocknya tuningnya gampang. Tapi kalau shocknya bagus sekalipun, kalau pernya tidak bener, loadnya itu tuningnya berantakan. Tuningnya terlalu jauh gitu loh. Jadi misal gini, pernya keembukan. Shock itu disetel normal pasti keembukan kan, harus dikerasin. Nah, kalau sudah dikerasin gitu untuk cover pernya yang salah keembukan itu shocknya mesti ada yang dikorbanin. Mesti kalau pelan mobilnya jadi keras, kalau kencang lagi enak gitu. Atau malah justru shocknya pernya kekerasan, shocknya harus nitrogennya di bawah normal. Nah itu kalau pelan-pelan enak, kalau kencang mobilnya limbung. Nah makanya per itu penentu, kekerasan per itu menjadi kunci untuk setup shock yang optimal. Nah intinya gitu. Terus setelah itu JK itu yang paling utama lagi, penting lagi adalah apa itu jenenge? Terot long terot atau dragling. Itu penting karena aslinya kalau sudah diganti ban gede gini, pelek gede gini, pelek yang berat gini, dia mesti kocak, gampang kocak. Makanya itu diganti. Sarannya pakai Teraflex. Ada Synergy, ada Teraflex, ada JKS, macam-macam. Tapi Teraflex ada adjustable-nya. Jadi kalau kocak bisa di setel. Terus track bar depan. Track bar depannya JK itu sangat ringkih, sangat mudah rusak. Itu boleh diganti Synergy, boleh diganti Teraflex, silahkan. JKS juga bagus. Kalau track bar nggak ada masalah, semua oke. Yang next step setelah
tadi adalah shock pair, terus terot long terot atau track bar. Yang selanjutnya adalah langkah selanjutnya, upgrade selanjutnya, langkah keempat adalah arm set. Kenapa arm set? Bedanya gini, kalau pakai arm standar mobilnya itu goyang-goyang, walaupun pakai shock bagus pun tetap masih ada gininya. Karena dia busing tuh busing semuanya. Sistemnya adalah 5 arm, 5 link. Nah, 5 link itu busing tuh busingnya kaku gitu. Jadi dia pasti banting-banting. Begitu diganti arm set yang lebih flat, ada Sinergi, ada CKS, ada Teraflex gitu kan. Itu langsung diem mobilnya karena dia flat. Jadi mobilnya langsung gini-gininya hilang. Itu jadi Jeep itu begitu. Nah, kalau ngomongin ini pakai fork yang reservoir, ini pasti awet banget. Fork itu terkenal sangat awet. Terus tapi harus tuningnya cukup tuning nitrogen, nggak perlu valving. Cukup tuning nitrogen disesuaikan dengan penambahan bobot-bobot armor ini. Artinya bobot semua mobil dan bobot yang ditanggung oleh suspensi itu adalah ban sama velg gitu. Karena ban sama velgnya sudah lebih gede dari standar, shock breaker steer jadi menu wajib. Shock breaker steernya kalau ini pakai Falcon. Nah, ini shock breaker kecil Sultan juga, jadi dia bisa di setel. Kan gini, ada orang yang suka setirnya itu keras, ada orang yang suka lembut, ada orang yang lembut banget. Nah, itu ada yang klik. Kalau klik itu stepnya ada jedanya, Tapi kalau yang nitrogen itu bisa disemutin gitu loh. Jadi kalau ngomong bicara klik itu 1 sampai 4 gitu kan. 1 sampai 4 itu kan ada range-nya. Ada tangganya gitu kan. Nah, kalau yang nitrogen itu semut. Kita bisa setel detail gitu loh. Nah, itu bedanya. Fog juga gitu, ada nitrogennya bisa setel detail. Kalau yang klik ya bisa nitrogen sama klik, tapi harus valving biasanya supaya kliknya itu detail. Terus kalau ban sama velg bawaan dikirim sudah begini, kalau aku menurutku banyak kurang gede dikit. Jadi dengan velg yang ini, dan ini bedlocknya juga tidak difungsiin, aku nggak ngerti kenapa kok nggak dipasang di bedlock ringnya. Tapi ya oke lah. Terus modifikasi lain selain itu, sebenarnya masalah problem utamanya itu dikirim ke Jogja karena nggak pernah selesai masalah nggak enaknya setirnya, lari kanan lari kiri, narik mobilnya goyang gitu. Tapi ini sudah oke, udah firm, tinggal modifikasi yang lain. Kita nambahin karobotor, nanti di video ada. Jadi JK38 yang dashboard lama itu karobotornya sudah ada, klasternya sudah ada. Nanti di video ini semua fitur karobotornya dimasukin. Kan dulu pada nanya bisa nggak? Bisa. Jadi di saat dashboard lama klasik tapi speedometernya digital, ini rasanya feel-nya jadi beda gitu loh. Jadi lebih happy bawanya. Terus mobil ini juga dipasang-pasang armor, dipasang apa jenenge winch depan. Lampu juga di-upgrade. Kalau JK, kalau lampu ini standar nggak lihat jalan, harus di-upgrade LED gitu. Ya, kira-kira begitu kalau kita ngobrolin setupnya Wrangler. Jadi, oh ya ini liftnya 2 inch, load pairnya 0-150 kilo. Nah itu, kalau datanya mobil ini, shocknya pakai fog, nitronya yang depan itu 120, yang belakang 100 PSI. Tapi ini mau tak turunin 5 PSI lagi karena aku pengen lebih lembut dikit. Yang punya pengennya mobilnya di dalam kota, jadi mobil dalam kota lebih lembut, lebih enak. Kalau mobilnya sering dipakai luar kota, sedikit lebih keras. Tapi range-nya tipis sekali. Gitu. Kira-kira gitu, nanti detailnya di video Mas Uli.